ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Ini kita mempelajari satu sekte dalam Islam, ya, yaitu namanya Al-Khawarij. Ya. Ini ada kisahnya, kemudian juga kenapa kok dikatakan Khawarij gitu kan? Apakah Khawarij itu orang yang suka keluar, huruj atau bagaimana gitu kan? Khawarij ini kata ulama merupakan bagian dari sekte Islam yang pertama kali muncul. Bahkan ada yang mengatakan bibitnya pemikiran Khawarij ini sebenarnya ada mulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih belum banyak dan belum bisa melakukan konfrontasi militer, gitu kan? Kalau bahasanya orang sekarang gitu. Ini kata ulama ya, bibitnya Khawarij ini ada dalam kisahnya yang terkenal namanya Dzulkhuwaisirah At-Taimi. Ya. Ini ada seorang namanya Dzulkhuwaisirah At-Taimi, ya, yang protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau membagikan sesuatu kepada sahabatnya pada saat itu. Ya. Dzulkhuwaisirah ini mengatakan kepada Nabi, protes, ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Ya. Wahai Muhammad, tolonglah ini berlaku adil gitu kan. Kamu barusan tidak berlaku adil gitu kan. Kemudian Rasulullah marah, ya, dan mencemooh orang tersebut, ya. Seraya bersabda, wailak, awalastu ahaqqa ahlil ardi ayattaqillah. Celaka kamu, bukankah saya ini merupakan orang yang paling adil dan paling tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah kan yang sangat adil, bukan Rasulullah, siapa lagi yang lebih adil gitu kan? Kan puncak keadilan manusia itu yaitu ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya Rasulullah itu bukan hanya dalam keadilan, dalam segala akhlak yang baik itu telah Allah taruh semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya firman Allah itu laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi tauladan bagi kita bukan hanya dalam satu akhlak yang baik aja, tapi dalam segala akhlak yang baik. Rasulullah itu misalkan ya, orangnya pemurah, paling pemurah dari sekian pemurah. Orangnya penyabar, dari sekian banyak orang penyabar, maka yang tertinggi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pemberani, Rasulullah paling pemberani, penyantun, Rasulullah paling penyantun, nggak ada yang lebih penyantun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya, ya. Makanya sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang baik gitu kan. Dan ini diakui bukan hanya oleh umat Islam aja, oleh orang-orang kafir juga diakui. Bahkan ada orang Muslim itu yang tulis buku Al-Uzama Umi'ah, orang-orang hebat di dunia ini dulu sampai sekarang katanya itu ada 100 gitu. Yang pertama itu Muhammad, gitu kan? Ya, itu dikumpulin itu ya, berbagai macam ini orang yang dianggap menginspirasi dunia, membawa perubahan gitu kan ya. Ada Buddha di situ, ada Umar, kemudian ada ini Thomas Alva Edison gitu kan. Tapi yang pertama tetap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam keadilan, Nabi Muhammad itu merupakan puncaknya orang yang adil. Nggak ada yang lebih adil dari ini orang gitu kan ya. Ketika Rasulullah membagikan sesuatu kepada sahabatnya, malah ngingetin kayak gitu. Muhammad, adil dong gitu.
Terus siapa lagi kalau umpamanya Nabi Muhammad dituduh curang gitu kan? Siapa yang mau adil gitu kan? Tidak ada orang yang lebih adil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah orang tadi itu yang ini pergi, ya, maksudnya ya pergi gitu kan ya, nggak berapa jauh. Khalid bin Walid itu komen usul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah al-adrib unuqahu, wahai Rasul, ya apakah saya diperkenankan untuk menggal kepalanya orang itu tadi gitu kan? Bukan hanya Umar ternyata Khalid bin Walid juga ya. Qala la la'allahu ayyakuna yusalli. Oh jangan. Barangkali dia juga ikut sholat juga gitu kan. Jadi janganlah orang-orang sholat kok mau dipenggal lehernya gitu kan. Faqala Khalid. Nah, Khalid usul lagi kepada Rasulullah, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Kata kata Khalid, ya Rasul, banyak orang yang sholat itu hanya mulutnya aja yang mengatakan ayat-ayat Al-Qur'an, malah hatinya itu jauh dari isi Al-Qur'an gitu kan. Sampai mengatakan seperti ini, istilahnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan yang dia baca gitu kan ya. Jadi biarin aja ya Rasul, saya memenggalnya dia gitu kan. Karena kurang ajar gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah? Inni lam umar an unaktib an qulubin nas wala asuqqah butunahum. Nah, ini jawaban Rasulullah. Saya ini Khalid gitu kan, tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek hati manusia dan juga untuk membelah dadanya. Jadi urusan hati serahkan ke Allah, jangan serahkan ke saya. Pokoknya dia sholat walaupun sholatnya itu bukan karena Allah, karena dia, karena apa gitu kan. Terserah. Yang penting sholat, sudah. Jangan dibunuh orang yang sholat gitu kan. Sampai Rasulullah mengatakan kayak gini. Jadi kita itu maunya ada orang pergi ke masjid gitu kan. Kadang-kadang ada sebagian masjid gitu kan. Ketika sholat, telah selesai, kasih makanan. Kasih jamuan, minuman, snack gitu kan. Apalagi siapa yang sholat 40 hari, sholat subuh berturut-turut, hadiahnya umroh gitu kan. Ada orang, kenapa ini ODKM ini merubah masjid jadi bisnis gitu kan. Orang kan jadinya orientasinya beda nanti, pergi ke masjid bukan untuk ibadah tapi untuk umroh gitu kan. Maka ini atas sekali untuk kita tiru ini kata Rasulullah. Kita ini pengurus masjid, gak ngurus niat orang. Kalau diurus niatnya gitu kan, nanti jangan kamu jangan ke sini. Kamu bukan untuk beribadah ke sini, tapi untuk dapat nasi bungkus gitu kan. Gak pernah ada orang pergi ke masjid kalau gitu kan. Ya. Rasulullah sendiri ini telah mengadakan kayak gitu. Saya ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek hatinya orang dan membelah dadanya sehingga kelihatan yang niatnya baik baru gak dipenggal. Kalau niatnya gak baik, potong kepalanya makanya kan. Enggak gitu kan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu menghukumi orang dari zahirnya. Jangan menghukumi niatnya orang. Bahaya itu. Maunya ada orang murung, ini orangnya gak ikhlas ini. Mendingan saya usir aja ini gitu kan. Bahaya kayak gitu ya. Kita serahkan ke Allah hatinya. Summa nadhara ilaihi. Kemudian Rasulullah itu melihat kepada orang tadi Dzul Khuwaisirah wa huwa zahid. Dia sambil berlalu dari Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Innahu yakhruj min dhikri hadza qaumun yatluna kitaballah ratban la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. La in adraktuhum la'aqtulannahum qatla samud." Ini ya. Kata Rasulullah ini mengingatkan ya. Akan keluar ini dari orang ini kelompok gitu kan ya, keturunan yang nanti rajin membaca Al-Qur'an. Ya, rajin membaca Al-Qur'an ya. Cuma Quran yang dibaca itu tidak melewati kerongkongannya saja. Hanya rajin baca aja. Gitu kan? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Orang tersebut akan keluar dari ajaran agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari insyaallah dari busurnya.
Lain adraktuhum la'aqtulan lahum qatla samud. Kalau umpamanya saya masih hidup pada waktu itu, maka saya akan aku bunuh mereka. Bagaimana kaum Samud yang melanggar ajaran nabinya gitu kan ya pada saat itu. Gitu kan. Jadi di sini ya. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bibit dari pemahaman kaum Khawarij. Tapi ini hanya satu orang gitu kan. Tapi sudah diinformasikan sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengabarkan sesuatu yang masih belum terjadi. Ya. Kemudian sampai pada puncaknya mereka itu, yaitu ketika masa khilafah Ali radhiyallahu anhu, tepatnya pada peperangan Siffin. Itu peperangan yang terjadi di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini perang, ini fitnah ini ya. Ini puncak fitnah. Sebenarnya ada bibit-bibit fitnah itu mulai sejak zaman Sayyidina Utsman ya. Cuma ini masih belum meledak aja gitu kan. Meledaknya di zaman Sayyidina Ali gitu kan. Sayyidina Umar sebenarnya dibunuh gitu kan. Sayyidina Utsman dibunuh juga, Sayyidina Ali dibunuh juga pada waktu itu. Jadi ini sampai pada puncaknya mereka sudah punya kekuatan gitu kan. Asalnya mereka itu pendukung fanatik Sayyidina Ali asalnya. Khawarij ini ya. Pendukung fanatik dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib gitu kan ya. Cuma mereka itu ya kenapa kok bisa keluar gitu kan. Mereka ini pasukan perang gitu. Sebenarnya kan berperang gitu kan dengan pasukan Muawiyah ada fitnah gitu kan terjadi peperangan ketika ada upaya untuk tahkim dari pasukan Muawiyah. Jadi Muawiyah itu termasuk pemimpin ya yang sangat cerdas diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali sama juga gitu kan. Tapi dalam politik diantaranya Sayyidina Muawiyah ini yang cerdasnya sangat luar biasa. Sehingga ketika mau kalah itu berusaha pakai tahkim, gitu kan. Sudah tahu mau kalah, mau dilumat habis oleh pasukan Sayyidina Ali, baru ngangkat itu Al-Quran. Angkat Al-Quran gitu kan ya. Ya. Angkat la hukma illa lillah. Jadi ini apa ya? Anggaplah yel-yelnya Khawarij itu ini la hukma illa lillah. Mereka tidak puas tentang upaya perdamaian agar tidak banyak korban tumpah gitu kan ya. Antara pasukan sama muslim ya. Akhirnya pasukan Muawiyah ngangkat ini kan Al-Qur'an. Oh, kita berdamai aja dengan Al-Qur'an ini gitu kan ya. Jangan teruskan ini peperangan. Mereka gak terima. Ya, sudah mau menang gitu kan, kok malah mau berdamai ini gitu kan. Akhirnya mereka mengatakan la hukma illa lillah. Ya, jadi hukum itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Sayyidina Ali, ungkapan mereka ini, semboyan mereka yel-yel orang Khawarij ini la hukma illa lillah itu merupakan kalimat haqqin urida biha batil. Perkataan benar tapi dimaksudkan untuk melegitimasi sesuatu yang batil. Istilahnya maling tidak maling gitu kan kalau sekarang gitu. Oh, maling kamu, padahal dia sendiri malingnya gitu kan. Karena itu salah satu cara ya orang sekarang biar dia aman gitu kan ya ketika mau mencuri ke tempat perbelanjaan misalkan tempat emas gitu kan ya. Dia maju ke situ masuk nyuri barang-barang semua pegawai atau satpam semuanya di ini angkatkan kalian karena kalian sudah pencuri gitu kan. Padahal dia sendiri yang nyuri. Itu ingin mengembosi ini ya, psikologinya gitu kan. Itu salah satu caranya kayak gitu. Padahal orang kan nggak tahu apa-apa ya. Ini maling tidak maling ini sebenarnya.
Jadi perkataan benar tapi dimasukkan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Ini sudah ada gitu kan. Nanti bisa kembangkan istilahnya sekarang sesuai dengan orang-orang sekarang itu banyak yang kayak gini nih. Walaupun tidak sampai pada kekafiran tapi ini bibitnya ada kayak gini di zaman di zaman Sayyidina Ali dulu gitu. Ya, ini pemikiran yang sangat bahaya ini. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Prof. Muhammad Abu Zahroh gitu kan. Dan juga sebenarnya beliau mengutip juga dari para ulama sebelumnya gitu kan. Di antara prinsip dari Khawarij yaitu takfiru man irtakaba dzamban, yaitu mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Pokoknya orang yang melakukan dosa kafir. Nah, gitu kan. Karena iman itu gak bisa setengah-setengah. Kalau tidak beriman ya berarti kafir. Melakukan dosa kafir. Nah, gitu kan. Gak ada setengah-setengah. Gitu kan. Makanya orang yang gak haji, katanya itu kan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir? Oh, berarti orang gak haji kafir. Pokoknya orang yang gak haji kafir gitu. Mana-mana kayak gitu. Karena apa? Haji itu merupakan rukun Islam. Ya sepintas kayaknya benar gitu kan. Tapi ini kalau kita lihat ya, kenapa mereka itu punya pemikiran yang ekstrim kayak gitu kan? Sepintas kayaknya benar, tapi kalau kita cermati lagi tidak benar gitu kan? Mereka itu asatiyah fil fikri. Jadi apa ya? Pemahamannya itu, pemikirannya itu ini hanya kulitnya aja, tidak dalam memahami nas-nas dari agama, dari Al-Quran, dari Sunnah. Mereka ngambil satu ayat, langsung saja ditafsirkan enaknya mereka, mengatakan ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam Al-Quran itu ya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu ada keterkaitan. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu mereka itu dalam menafsirkan ayat ini parsial, letterlek banget, itu kan ya. Hanya ngambil zahirnya ayat saja atau zahirnya hadis saja. Kalau kita lihat dipraktekkan sekarang ada kadang-kadang orang itu ya baru belajar bahasa Arab, nemu hadis yang menarik bagi dia, langsung dipahami, langsung dikembangkan gitu kan ya. Nggak mau melirik hadis-hadis yang lain, ini bahaya ini. Seperti contohnya misalkan kata Dr. Wahid gitu kan, ada orang gitu kan ya, kerjaannya dia Muslim gitu kan, tiap hari itu ya sholatnya dijamak di kosor, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, selalu gitu kan ya. Zuhur dengan asar dijamak gitu kan. Mau sakit, mau perjalanan, mau ada kesibukan, selalu dijamak dan dikosor. Setelah diteliti ya, ternyata alasannya itu dia nemu hadis, satu-satunya hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini, mumpung masih hidup di dunia, seperti orang asing, ya, seperti orang asing. Namanya orang asing kan pasti menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya gitu kan ya, karena dia akan pindah ke tempat yang lain gitu kan. Au abiru sabil, atau orang yang hanya numpang lewat aja, perjalanan gitu kan ya, orang perjalanan. Jadi selama masih hidup di dunia, kamu itu harus merasa ini selalu numpang lewat. Istilahnya orang transit karena melakukan perjalanan menuju ke akhirat. Ya orang yang perjalanan boleh menjamak, mengkosor juga sholatnya gitu kan ya. Ini pemahaman kayak gini, ini bahaya ini ya. Ya, bahaya ini gitu kan, gak ada apa-apa dijamak dikosor terus gitu kan. Astagfirullah. Iya musafir gitu. Iya perjalanan menuju akhirat gitu kan ya. Sebenarnya kan benar itu kan ya. Maka ini penting kita ya
terus belajar. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang oleh Allah dihendaki kebaikan, jadi orang baik, maka orang tersebut akan Allah pahamkan secara mendalam dalam urusan agama. Bukan hanya paham, tapi hanya kulit-kulitnya aja, enggak. Tapi dipahamkan secara mendalam. Pokoknya yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah sudah kafir. Termasuk Ali juga, iya. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat saya, kata Khawarij, kafir semuanya itu, bantai ya gitu kan. Ini bahaya ini ya. Ya. Bahkan ada itu di mana di Sudan. Ini kenyataan ini ya. Ini bukan hanya dongeng. Saya ketika di Sudan itu, tak tahu tahun berapa ya, ada anak yang tega nyembelih bapaknya. Ya. Mungkin gitu kan. Bapaknya itu punya pemahaman yang dianggap mengeluarkan bapaknya itu dari agama Islam. Sehingga kalau sudah keluar dari agama Islam berarti dia kafir. Dan dia menggunakan firman Allah, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Bunuhlah, perangilah orang-orang terdekat kamu, orang-orang kafir. Siapa yang paling dekat? Ya bapak, sembelih. Gitu kan. Bahaya ini kayak gini ya. Langsung gitu kan ya. Yang paling dekat gitu kan ya. Aneh ini. Makanya penting ini apa? Pemahaman ini penting. Perlu kita memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Karena apa? Ya awalnya perbuatan-perbuatan menyimpang itu dari cara berpikir yang salah. Dari pemahaman yang salah. Atau kalau boleh ada kata-kata, ini bukan ayat, bukan hadis, tapi ini majlub isinya. Ya. Hati-hati dengan pikiran. Karena lambat laun ia akan berubah menjadi perkataan. Dan hati-hati dengan perkataan. Karena lambat laun dia akan berubah menjadi perbuatan. Dan waspadalah dengan perbuatan yang dikerjakan berulang-ulang. Karena dia akan bertransformasi menjadi kebiasaan. Dan hati-hatilah dengan kebiasaan. Karena lambat laun dia akan berubah menjadi karakter. Seperti Khawarij gitu kan. Ngambil nyomot ayat. Oh ini sudah cukup, sudah. Langsung dipahami sendiri. Oh ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu kan. Nanti umpamanya nemu yang gak semendapat kafir, bunuh, tebas. Tiap hari bunuh orang gitu kan. Ya. Tiap hari bunuh orang kerjaannya gitu kan. Mereka ini sudah kekuatan bersenjata mereka. Kan perang asalnya kan. Dibawa itu senjatanya kan. Bahkan disebutkan di sini ya. Mereka itu kan diusir itu kan ya kan. Dimediasi oleh Ibnu Abbas gitu kan. Akhirnya sebagian balik. Tapi ada sebagian itu pergi ke sungai apa namanya gitu kan. Mereka jumlahnya 8.000. Gitu kan. Akhirnya mereka karena tidak puas itu ya, dalam Khulasatul Yakin mereka itu bersepakat untuk membunuh Biang Kerok yang menyebabkan tahkim itu. Akhirnya diutus untuk membunuh Sayyidina Ali, Abdullah ibnu Muljim. Kemudian juga yang lainnya juga bunuh Muawiyah. Yang satunya lagi yang memediator Tolkah dan sama siapa itu kan. Ya. Karena dianggap sudah kafir, oh ini Biang Keroknya ini gitu kan. Kafir, bunuh, halal darahnya gitu. Kan ada kadang-kadang orang berpikiran satiyah gitu kan, dangkal gitu kan. Kayak gitu. Itu Abdullah bin Muljim itu yang bunuh Sayyidina Ali kan ketika sedang sholat ini ya, mau sholat subuh gitu kan.
yang bunuh Sidina Ali itu kan, muljim gitu kan. Itu orangnya gitu kan di sini al-iktsar al ibadah. Mereka itu rajin beribadah. Bahkan disebutkan tadi itu kan di sininya ini keningnya sampai hitam gitu kan. Berarti lagi seringnya sujud. Makanya apa orang yang beribadah itu kalau tidak berdasarkan ilmu ya banyak yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu ma'rudatullah wa tuqbalu. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu orang yang dalam agamanya satu aja itu lebih berat, lebih susah digoda oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Satu Khawarij itu kan yang keluar dari pemahaman. Kenapa Khawarij itu dinisbatkan dia mengidolakan Ali? Beliau asalnya mengidolakan Sidina Ali, ya. Beliau itu asalnya memang mengidolakan Sidina Ali, tapi tidak puas karena Sidina Ali juga ikut-ikutan menerima itu, yang tahkim itu. Iya, yang diusulkan oleh pasukan Muawiyah. Itu Muawiyah itu jago sekali sistem perang itu. Makanya apa itu ya? Sampai di ini di apa ya? Disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bahwasanya keturunan dari Abu Sufyan apa ya? Itu nanti akan mewariskan ini kayak dinasti gitu kan. Kan dari sejak Muawiyah itu terus gitu kan ya. Anaknya, cucunya yang khalifah gitu kan. Muawiyah sudah pesan dulu kan kalau saya ini lengser, ini yang gantiin gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada pesan kayak gitu. Secara sore gitu kan. Jadi mereka itu tidak puas dengan apa? Dengan kebijakan Sayyidina Ali yang menerima usulan dipasukan Muawiyah gitu kan. Maka mereka sampai menghukumi yang macam-macam kepada Sayyidina Ali gitu kan. Jadi saat itu belum ada nama Syiah, namanya Khawarij. Syiah itu hampir sama ya sebenarnya dengan dengan Khawarij. Pengikut Sayyidina Ali juga mereka itu. Bahkan ada yang mengatakan seperti apa ini Khawarij ini benih-benihnya lebih awal daripada Syiah. Ada kesamaan dan ada kemiripan juga. Kalau kita lihat juga di antara prinsip Khawarij ini mereka itu mengatakan bahwasanya yang jadi khalifah gak harus dari Quraisy. Nah, iya kan tadi kan sudah disampaikan tadi itu. Ya. Makanya mereka langsung tanpa musyawarah dengan Jamaatul Muslimin langsung ada yang diangkat, yang disetujui oleh mereka itu siapa namanya tadi itu ya. Ya. Ya, sebenarnya kita juga dalam apa ya melawan anggaplah kalau bahasa sekarang politik dinasti gitu kan itu tidak terlalu ini banget apa tidak terlalu pro banget anti politik dinasti. Kalau seumpamanya berhak misalkan masa gak gak diambil kesempatan umpamanya berhak ahli gitu kan kalau layak misalkan yang masalah kalau umpamanya gak layak dipaksa-paksain gitu kan akhirnya dirubah hukum gitu kan gak layak gitu kan dan juga berbuat kekacauan juga gitu kan kalau umpamanya layak disetujui oleh kaum muslimin gitu kan para pembesar sahabat seperti Sayyidina Ali itu kan disetujui oleh para sahabat kenapa kok malah ada orang yang mengkafirkan malah membunuh gitu kan jadi itu gak bagus juga gitu kan. Seperti itu makanya nanti akan melahirkan generasi-generasi yang sangat ekstrim gitu kan sampai menuduh yang gak baik-baik gitu kan ya kepada Sayyidina Ali Abi Thalib gitu.
Jadi ini merupakan sejarah ini ya, sejarah kelam dari umat Islam, yaitu diantaranya pemikiran yang dimiliki oleh Khawarij ya. Kemudian Khawarij itu ya, karena mereka banyak ya jumlahnya, kan ini banyak yang dibantai juga ya, yang dihabiskan juga oleh Sayyidina Ali gitu kan ya. Mereka itu akhirnya banyak yang tersebar ke negara-negara Islam untuk menyebarkan pemahaman dari Khawarij ini ya. Bahkan seperti Khawarij itu bukan hanya satu kelompok aja, banyak kelompok-kelompok lain gitu kan ya. Kadang pemahaman kita nggak bisa ke Khawarij itu kita misalkan ke orang yang makam kita bahaya ya. Enggak ya. Bukan jemaah beli beda gitu kan. Kita lihat dari pemikiran-pemikirannya gitu kan. Pemikirannya gitu. Iya, pemikirannya itu kan sudah jadi pemikiran itu. Kan orang sekarang nggak mau kalau dilabelkan dengan sekte-sekte yang menyimpang. Gitu. Tapi kita lihat, walaupun dia agak ngaku, lihat aja prinsip-prinsipnya sama enggak. Nah, gitu kan. Kalau seumpamanya ada sekte apapun misalkan ya, dia agak mau dikatakan diklaim sebagai Khawarij, tapi misalkan dia memiliki pemikiran Khawarij, maka itu sudah memenuhi ya, memenuhi sebagian syarat untuk dituduh sebagai Khawarij, diantaranya yaitu mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Atau yang disebut orang pecahnya Islam itu mungkin kelompok ini Khawarij sebagian. Iya, sebagiannya aja. Iya, diantaranya ini. Makanya mereka ini ya, Khawarij ini diantara pemikirannya gitu kan ya. Mereka itu mencukupkan dalil Islam ini hanya dari Al-Quran, gak mau hadis. Makanya di zaman Sayyidina Ali itu Umar bin Abdul Aziz kalau tidak keliru ya, Sayyidina Ali Khawarij itu membantah adanya hukuman rajam bagi orang yang melakukan zina seksual. Orang sudah punya istri, punya keluarga, tapi masih berzina, maka hukumnya kan dirajam kan sampai mati gitu kan. Kata Khawarij gitu kan, andai kata hukum rajam ini ada dalam Islam, niscaya akan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ternyata gak ada, gitu kan ya. Maka gak ada juga hukum rajam dalam Islam. Ini Khawarij ini yang mengatakan seperti itu. Ya. Iya, pemahaman mereka yang ini ya, yang dangkal. Padahal zaman Sayyidina Umar itu, gitu kan ya. Ada sebagian ayat itu mansukh tilawatan la hukman. Dan maksudnya dihapuskan bacaannya, tapi hukumnya tetap berlaku. Antaranya ayat yang menjelaskan tentang rajam. Jadi mereka itu gak mau mengambil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tahkim diantaranya kan diambil oleh Sayyidina Ali, itu juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berarti menolak itu yang namanya sunnah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan itu Quraniyun, orang yang hanya menunjukkan diri dengan Al-Quran dan punya dalilnya juga gitu kan ya mereka itu, sehingga menolak sunnah. Kalau di Indonesia ada sektor ingkar sunnah ada kayak gitu. Ini pemahaman yang sangat berbahaya ini. Karena Al-Quran itu kan banyak isinya itu yang bersifat global di sana. Untuk penjelasannya maka kita harus kembali kepada sunnah. Seperti sholat gitu kan. Kalau seumpamanya ya kita kembangkan pemikiran Khawarij itu gitu kan.
Mereka menolak sunnah misalkan. Makanya kata Sayyidina Umar, Sayyidina ini Umar bin Abdul Aziz gitu kan ya. Ketika Khawarij itu menolak sunnah, akhirnya salah seorang ulama kata Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Dalam Al-Quran ada nggak perintah untuk salat 5 waktu? Oh iya ada. Coba jelaskan. Salat duhur, asar, maghrib, isya dalam Al-Quran. Ada nggak gitu kan? Nggak ada gitu kan? Itu baru sholat, belum lagi zakat, mengenai nisabnya gitu kan? Nggak ada di situ gitu kan? Itu cari dari awal walaupun sudah hafal tahajud tiap malam. Nggak ada gitu kan? Ya penjelasan secara detail. Makanya tugas Rasulullah itu sebagai diantara tugasnya menjelaskan apa-apa yang global yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi jumlah rakaat sholat, zuhur 4 rakaat, gitu kan? Nggak ada dalam Al-Quran gitu kan? Adanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya asabiyah fil fikri ini dangkal dalam pemahaman ini merupakan salah satu penyebab penyimpangan dalam agama. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kadang-kadang kata-kata itu tidak tepat juga ya. Karena kalau kita kembali langsung ke Al-Quran tanpa mulai tafsir berarti kan pergalian ulama, malah kita jadi sesat. Al-Quran tanpa kita mulai tafsir secara pemahaman yang lebih luas. Itu seperti istilah tafsir juga. Itu kan istilah baru ya. Kalau di zaman Rasulullah itu yang ada adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kembali kepada Sunnah, sebenarnya juga Sunnah dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya kalau antum lihat itu transformasi tafsir gitu kan. Pertama kali kan yang turun kepada Rasulullah kan Al-Quran gitu kan. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk nulis wahyu gitu kan, kitabul wahyi. Rasulullah di awal-awal memang melarang sahabatnya untuk menulis selain Al-Quran. Ketika sudah aman, maka mulai itu menulis sahabat yang namanya hadis. Nah, maka di tahapan pertama itu ya, cara transfer ilmu itu dengan metode talaqi namanya. Hanya dari mulut ke mulut mendengarkan dari Rasulullah seperti ini tentang penafsiran ayat ini. Gak ditulis itu, hanya mulut ke mulut. Hafalnya kan keluar para sahabat gitu kan. Gak perlu itu tulisan asalnya. Yang penting ditulis Al-Quran aja gitu kan. Kemudian setelah itu baru ada pembukuan hadis. Nah, di antara hadis isinya itu mengenai sabda Rasulullah tentang tafsir ayat. Tafsir ayat. Hadis itu ya. Tapi tafsir iya gitu kan. Setelah itu baru dipisahkan tahapan yang ketiga itu oleh para ulama. Oh, hadis-hadis yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dipisah. Berarti hadis tafsir ini gitu kan ya. Bukan hadis yang lainnya. Hadis tafsir ayat. Nah, gitu kan. Baru itu jadi ini. Jadi pengelompokan tersendiri gitu kan. Kan hadis Rasulullah itu bukan hanya tentang tafsir ayat. Ada kadang-kadang bukan menjelaskan tentang ayat. Maka yang khusus menjelaskan tentang tafsir ayat itu dibukukan secara tersendiri oleh para ulama. Dipilah gitu kan. Padahal dulunya itu merupakan bagian dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama dengan inilah yang namanya perkembangan zaman gitu kan. Ini dulu asalnya tahun 2003 namanya STTH, Sekolah Tinggi Tafsir Hadis. Nah, disatuin kan dulu kan. Kemudian 2013 ada perubahan gitu kan. Berubah itu Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ada juga Prodi
ilmu, hadis. Itu hanya istilah aja gitu kan. Padahal itu ini ya hanya ya administrasi lah gitu kan. Menyesuaikan dengan kebutuhan zaman gitu kan. Ya, boleh berubah istilah-istilah gitu kan. Apalagi gelar-gelarnya nanti yang ini itu beberapa kali berubah gitu kan. Kalau di Timur Tengah itu gak ada perubahan-perubahan. Kalau di sini kan berubah dari kalau dulu DRS, Dokterandes gitu kan. Setelah itu berubah jadi apa dulu ya? Kalau lulusan STTH dulu, apa itu? STHI gitu kan. Sekarang berubah lagi jadi SAG gitu kan. Nggak tahu nanti ke depannya gitu kan. Berubah jadi apa gitu. Baik, insya Allah ini sudah sampai pada waktu apa? Absensi ke